Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Randy Apriandi, salah satu mentor di SSB Team. Alhamdulillah kawan-kawan semua, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kelancaran dan disehatkan juga rezekinya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya video ini menjadi semangat baru buat kawan-kawan semua. Ini menjadikan gebrakan baru, dobrakan baru yang dimana ini akan benar-benar bisa menunjukkan begitu dahsyatnya bisnis ini. Karena kenapa saya saya bilang begitu dahsyatnya bisnis ini? Karena udah banyak yang membuktikan gitu, udah banyak bahkan ribuan orang yang membuktikan begitu dahsyatnya bisnis ini. Dan kenapa mereka bisa gitu? Kenapa saya sama mentor-mentor yang lainnya bisa berhasil, bisa sukses di bisnis ini? Kuncinya apa sih gitu kan? Banyak kawan-kawan semua, teman-teman di Facebook, TikTok, di Instagram dan lain sebagainya, banyak yang menanyakan ke saya, apa sih Mas Randy rahasianya, apa sih kuncinya kok bisa berada di titik seperti itu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang saya pegang di bisnis ini yaitu adalah impian. Kenapa saya selalu berpegang sama impian? Karena kenapa? Karena dengan adanya impian, dengan adanya tujuan, itu akan menunjukkan kita ke langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan gitu. Karena dengan adanya impian kita jadi terfokusnya ke sana. Nah, kalau misalkan hasilnya belum sesuai yang kita harapkan, hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, berarti apa mungkin kefokusan kitanya itu bukan ke impiannya, tapi ke hasilnya, tapi ke sistemnya. Kalau misalkan kita fokus ke sistem, kenapa saya ditolak terus, kenapa bonus saya belum berkembang, kenapa poin saya masih kayak gini, karena kita terfokusnya ke sana yang akhirnya tindakannya itu melemah. Lama kelamaan semangatnya berkurang, akhirnya gak ada kabar. Tetapi kalau misalkan kawan-kawan semua fokusnya kepada impian dan tujuan, saya yakin secepat mungkin, cepat ataupun lebih cepatnya, kawan-kawan akan pasti mendapatkan apa yang kita rasakan. Karena kenapa? Karena yang saya lakukan ketika saya merintis, bahkan sampai sekarang pun saya nggak pernah melihat hasil, mau ditolak, mau kayak gimana, mau diremehin, mau ditertawain. Yang penting saya fokus ke tujuan saya. Ketika saya melakukan apa yang saat ini saya lakukan, pasti saya akan mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Ketika mentor-mentor yang di atas saya melakukan seperti itu dan mereka mendapatkannya, berarti ketika saya melakukan hal yang sama, saya pun juga akan mendapatkan seperti itu. Makanya saya nggak pernah peduli gitu, mau ada yang nolak mau ada yang menghina dan lain sebagainya, nggak peduli gitu. Yang penting saya fokusnya itu ke tujuan saya gitu. Saya fokusnya itu ke impian saya, karena dengan adanya impian kita akan menjadikan punya suatu tujuan yang dimana kita harus melangkah ke hal tersebut. Karena kenapa? Jadi untuk teman-teman semua, yang paling pertama itu adalah impian. Jadi selalu evaluasi impiannya. Yang paling penting nomor satu adalah pegang evaluasi impian. Kenapa kita harus selalu mengevaluasi impian? Supaya semangat kita itu semakin meningkat lagi. Semangat kita itu selalu berkobar lagi. Dengan adanya impian kita menjadi yakin lagi. Karena impian tanpa adanya keyakinan itu hanya sekedar angan-angan. Coba cross check aja gitu. Evaluasi kita diri sendiri, kita masing-masing. Kita selalu bilang, saya punya impian gitu, saya pengen sukses, saya pengen motor mobil, saya pengen rumah secara cash, pengen lunas utang dan lain sebagainya. Tapi coba cek diri kawan-kawan semua, apakah kawan-kawan udah yakin sama impian tersebut? Apakah kawan-kawan ada sedikit keraguan atau kayak gimana? Coba cek. Kalau misalkan kitanya masih ada keraguan, kalau misalkan kitanya belum yakin, mohon maaf, sulit untuk sukses. Karena kenapa? Jangankan kita menuju kesuksesan tersebut gitu, kitanya aja ragu, kitanya aja kurang yakin. Tapi kalau misalkan kitanya yakin, kitanya benar-benar meyakini impian tersebut, kalau misalkan kita udah yakin kepada impiannya, kita akan mempunyai nantinya itu ada feeling bisnis. Nah, feeling bisnis itu seperti apa? Feeling bisnis itu seperti ketika kita benar-benar mau melangkah ke impian tersebut, kita mempunyai, oh saya tuh harus kayak gini nih, oh saya tuh harus kayak gini nih, saya tuh harus kayak gini. Jadi mempunyai ide-ide baru gitu. Dan nanti potensi-potensi yang ada pada diri kita itu akan keluar dengan tanpa kita sadari. Dengan adanya feeling bisnis. Dan feeling bisnis tersebut karena adanya impian. Jadi wajib itu teman-teman semua, benar-benar contoh misalkan kita baru join di bisnis ini,
tujuan kita apa, impian kita apa, dan kita targetkan waktunya kapan. Ketika kita impiannya udah jelas, kita meyakini impian tersebut, maka kita fake habis-habisan jalankan bisnis ini. Karena kenapa? Di bisnis ini kita nggak harus banyak mikir. Kenapa kita harus gak banyak mikir? Karena di sini udah ada mentornya gitu. Di sini udah ada leadernya. Di sini udah ada mentor-mentor yang siap mendampingi kawan-kawan semua. Karena yang saya lakukan waktu pertama saya merintis sampai sekarang, karena yang saya jadikan cermin itu adalah mentor. Ketika mentor melakukan A dan mendapatkannya seperti itu, berarti saya juga akan mendapatkan seperti itu. Jadi yang pertama itu evaluasi impian, kitanya harus yakin gitu ya, kawan-kawan semua ya. Terus yang kedua yaitu kita harus upgrade ilmu. Kenapa sih kita harus selalu upgrade ilmu? Kebayang nggak sama teman-teman semua? Kalau misalkan kita lagi prospek, kita lagi ngisi materi sama tim, kita lagi ngasih edukasi dan lain sebagainya sama tim, kita kadang ngerasa apa sih yang harus saya sampaikan lagi, apa nih yang kurangnya gitu dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena kita kurangnya ilmu, karena kita kurangnya pemahaman dan lain sebagainya. Makanya itu buat kawan-kawan semua, khususnya ya apalagi yang punya mitra, udah punya mitra kanan kiri ataupun yang belum punya mitra, itu wajib upgrade ilmu. Begitu pentingnya upgrade ilmu. Supaya kenapa? Supaya pemahaman kita, materi-materi ataupun pengalaman kita itu nggak stuck di situ doang gitu. Kebayang nggak teman-teman? Coba kalau misalkan kita tuh udah melakukan ilmunya udah segini nih gitu, tapi kalau misalkan mitra kita, perkembangan mitra sampai segitu, otomatis karena ilmunya kita masih minim di bawah, yang akhirnya pada stuck semua, pada pudar semua, pada kabur semua. Karena kenapa? Karena belum mampunya kita ngebimbing. Makanya dari itu buat kawan-kawan semua, khususnya untuk mitra baru dimanapun Anda berada, jadi kalau misalkan hasilnya belum sesuai ataupun belum tercapai apa yang kita inginkan, mau itu mitra baru ataupun mitra lama, kita coba cross check lagi kembali apa yang kita lakukan, kebiasaan apa yang kita dengarkan, kebiasaan apa yang kita lihat. Ya barangkali mungkin ilmu kitanya masih kurang, dan kita selalu belajar. Di sini udah banyak mentor-mentornya yang sudah membuktikan, udah banyak mentor-mentor yang benar-benar siap ngebantu teman-teman semua. Yang penting kenapa? Yang penting kitanya selalu mau konsultasi, yang penting kitanya mau belajar. Karena kenapa? Seorang mentor, seorang leader itu seperti Google Map. Kebayang gak sama Bapak Ibu semua? Yang namanya Google Map berarti udah tahu kan jalannya kemana, jalan cepat untuk menuju suatu tujuan itu udah tahu. Kalau misalkan seperti itu, buat apa kita harus mencari jalan-jalan yang lain yang belum tentu akan sampai? Kenapa kita nggak mengikuti Google Map gitu? Karena mentor itu seperti Google Map. Mentor itu udah tahu cara mendapatkan motornya apa, cara mendapatkan mobilnya seperti apa, cara mendapatkan Pajero seperti apa, dan cara mendapatkan rumah 1 miliar itu seperti apa. Cara-caranya, langkah-langkahnya mereka udah pada tahu. Nah, tugas kita apa? Tugas kita ikuti nih langkah-langkah mereka. Kita tinggal datang ke mereka, kita tinggal telepon ataupun ketemu langsung dan konsultasikan. Apa nih yang harus saya lakukan? Saya juga pengen berhasil di bisnis ini. Saya pengen mempunyai motor cash, saya pengen lunas hutang, saya pengen punya mobil Pajero dan rumah dan lain sebagainya. Datang ke mentornya, konsultasi apa yang harus saya lakukan. Saya waktu bergabung di bisnis ini, saya waktu merintis bisnis ini, dulu karena saya kurangnya ilmu, karena saya gak punya pengalaman di bisnis seperti ini, saya benar-benar mengkosongkan gelas gitu. Sekalipun mentor saya usianya di bawah saya mengkosongkan gelas, saya datang ke beliau, saya telepon, saya ketemuan langsung. Waktu itu sama mentor Rizal, sama mentor Ferry. Alhamdulillah saya dipertemukan dan saya benar-benar mengkosongkan gelas sekalipun mereka usianya di bawah saya. Saya datang ke mereka, saya mohon bimbingannya, apapun yang mereka arahkan, mau paham ataupun enggak, saya siap ikutin. Saya siap trust to upline, saya siap trust to leader. Karena kenapa? Mereka udah membuktikan sendiri. Mas Rizal waktu itu sudah berangkat ke Tanah Suci, sudah ke Turki, udah mendapatkan mobil beberapa kali, bahkan udah mendapatkan Pajero juga. Berarti kalau misalkan saya pengen seperti beliau, saya harus ngikutin langkah-langkahnya, dan apapun yang diarahkan sama beliau berarti saya harus ngikutin. Dan alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini, apapun yang diarahkan sama mentor, saya pasti ikutin. Trust to upline, trust to leader. Apapun yang upline katakan, apapun yang leader katakan, saya hanya siap, sip, oke.
Jadi buat kawan-kawan semua, jika kawan-kawan pengen secepatnya berhasil di bisnis ini, pengen secepatnya mencapai apa yang teman-teman inginkan, silahkan belajar ke upline-nya, belajar ke leadernya, jangan pernah sungkan, apalagi yang ada khususnya yang ada di tim saya siap bantu, saya siap bimbing. Karena kenapa? Saya gak ada lagi kesibukan lain, gak ada lagi pekerjaan lain selain menjalankan bisnis ini. Apalagi saya online, kadang tidur itu jam 3. Online dari pagi sampai pagi lagi, kadang jam 3 pagi itu baru tidur, kadang setelah sholat subuh baru tidur. Karena kenapa? Kenapa saya begitu semangat gitu ya? Kenapa saya begitu antusias menjalankan bisnis ini? Karena saya sadar kalau misalkan saya biasa-biasa aja, otomatis apa yang saya dapatkan pun juga akan biasa-biasa saja gitu. Karena impian terus kitanya upgrade ilmu tapi tanpa mempunyai motivasi yang besar, kenapa kita harus jalankan bisnis ini, akan sulit untuk kita dapatkan juga. Tapi ketika kita mempunyai motivasi besar, coba cek sekarang kondisi keluarga kita, kondisi orang tua, kondisi anak istri, kondisi saudara-saudara kita, mereka itu kondisinya seperti apa. Dan kita udah memberikan kebanggaan apa nih untuk mereka. Kebayang gak sama kawan-kawan semua, orang tua kita sudah melahirkan kita di dunia ini itu bertaruhkan nyawa. Mereka rela meninggal bertaruhkan nyawa untuk melahirkan kita di dunia ini. Dan ketika kita udah lahir, mereka udah memberikan benar-benar dari segi materi, pikiran, tenaga, semuanya dikerahkan untuk siapa? Untuk anaknya. Dan kita sekarang udah besar seperti ini, kita sekarang udah dewasa seperti ini, kita udah memberikan kebanggaan apa nih untuk mereka, kita udah memberikan kebahagiaan apa nih untuk mereka. Apalagi kalau misalkan ada yang udah berkeluarga, kita udah punya istri, kita udah punya anak, coba cek mereka. Istri kita yang dulunya dibahagiakan sama orang tuanya, anak kita yang tidak tahu apa-apa, begitu polosnya anak kecil, gimana nasib mereka untuk di masa yang akan datang kalau misalkan kita nggak habis-habisan dari sekarang. Jangan sampai ketika mereka udah gak ada, jangan sampai orang yang kita benar-benar cintai meninggalkan kita di dunia ini, baru kita menyesal. Karena mau tidak mau, suka nggak suka, itu akan terjadi kepada kita. Kalau misalkan kita santai-santai sekarang, maka penyesalan yang akan kita dapatkan. Tapi kalau misalkan kita berjuang habis-habisan, kita bergerak habis-habisan, menetapkan kepada diri kita, kalau saya pribadi, saya menganggap selalu tidak ada lagi hari esok. Kenapa saya benar-benar semangat menjalankan bisnis ini? Kenapa saya begitu habis-habisan menjalankan bisnis ini? Karena saya selalu menganggap bahwa tidak ada lagi hari esok. Gimana kalau misalkan besok orang tua saya meninggal? Gimana kalau misalkan orang yang saya cintai itu meninggalkan saya di dunia ini? Kalau misalkan saya nggak bergerak habis-habisan dari sekarang. Jadi buat kawan-kawan semua, bergerak habis-habisan dari sekarang, hajar habis-habisan dari sekarang, momentum kita masih sehat, keluarga kita masih ada, orang tua kita, anak istri kita masih sehat, masih ada, maka bergeraklah dari sekarang. Jangan sampai nanti ketika kita menunda, ketika kita merasakan zona nyaman, orang yang kita cintai meninggalkan kita di dunia ini. Jangan sampai itu terjadi. Jadi buat kawan-kawan semua, tetapkan impiannya, evaluasi impian, dan selalu upgrade ilmu dan keyakinan yang harus penting kita tanamkan kepada diri kita, bahwa di bisnis ini kita pasti bisa sukses, kita pasti berhasil, dan saya harus sukses. Tanamkan kepada diri kawan-kawan semua. Maka insya Allah, jika kawan-kawan benar-benar menanamkan semua itu, dan impian itu seakan-akan kalau saya pribadi selalu menganggap impian itu seperti, kalau misalkan saya nggak mendapatkan semua itu, gimana nasib mereka gitu. Jadi jangan pernah melihat kitanya, tapi gimana nasib orang yang kita cintai. Karena dengan adanya impian itu, dengan adanya motivasi itu, bahkan saya pernah berada di titik yang dimana keadaan tersebut itu sangat tidak mungkin untuk saya bangkit gitu. Karena saya merasa saya tidak mampu untuk bisa bangkit kembali. Tapi saya ingat kembali anak, ingat kembali istri, ingat kembali orang tua. Mereka menunggu saya, mereka menunggu keberhasilan saya. Dan kalau misalkan saya gagal di kehidupan saya, gimana nasib mereka? Kalau misalkan kita benar-benar menanamkan motivasi besar kepada diri kita, keyakinan kepada diri kita, dan impian yang besar, saya yakin kawan-kawan pergerakannya pasti jauh lebih besar lagi. Karena di bisnis ini yang paling penting adalah impian, keyakinan, dan kita selalu upgrade ilmu. Kalau misalkan kita selalu melakukan hal tersebut, saya yakin
cepat atau lebih cepatnya kawan-kawan akan mencapai apa yang saya rasakan di bisnis ini. Jadi buat teman-teman, coba cek kembali impiannya, cek kembali keyakinannya, apakah impiannya udah jelas, apakah keyakinannya udah benar-benar 100%. Kalau misalkan belum, coba cek evaluasi lagi impiannya, evaluasi lagi keyakinannya. Maka jangan sampai kita nggak terasa gitu 1 tahun, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, bahkan udah sampai 1 tahun. Tapi kenapa kehidupan kita masih seperti ini terus? Kenapa kehidupan kita belum berubah? Sedangkan banyak mentor-mentor ataupun member-member yang lain dalam hitungan bulan aja bisa mendapatkan perayaan-perayaan di bisnis ini. Tapi kenapa kita belum? Segera mungkin evaluasi, segera mungkin konsultasi kepada leader-leadernya, maka insya Allah kawan-kawan akan jadi bukti selanjutnya. Oke, mungkin segitu saja video singkat dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ini bisa menjadi semangat baru buat kawan-kawan semua. Next, saya tunggu di puncak kesuksesan, di panggung yang sangat luar biasa. Apalagi sebentar lagi kita sebentar lagi akan ketemu dengan bulan puasa ya, Lebaran. Jangan sampai Lebaran tahun kemarin, puasa tahun kemarin, jangan sampai kita sama seperti tahun sekarang. Jadikanlah puasa tahun ini, jadikanlah Lebaran tahun ini kita sudah sukses, kita sudah berhasil, kita sudah punya motor baru. Kebayang nggak sama kawan-kawan semua? Lebaran tahun ini kawan-kawan semua udah punya mobil, udah punya motor, udah punya rumah, penghasilan besar, dan kita bisa berbagi kepada saudara-saudara ataupun keluarga kita. Begitu tenangnya hidup kita ketika kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya mungkin gitu aja dari saya, supaya mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini. Tetap semangat, tetapkan impian, tetapkan keyakinan, dan selalu evaluasi impian, evaluasi upgrade ilmu dan keyakinan selalu ditingkatkan. Maka next kawan-kawan pasti jadi peraih selanjutnya. Saya tunggu di puncak kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go berkah, no riba, go baik.